وسلم دائما دائما Ada nelayan. Nelayan bekerja mencari ikan. Assalamualaikum, Ibu ucapkan untuk Ananda sekalian. Ananda semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pagi tadi semuanya sudah salat subuh kan? Salat duha juga nggak ketinggalan kan? Apalagi baca Al-Quran. Insya Allah semuanya mengerjakan ya nak. Nah, Ananda semuanya pasti melakukan gerakan ini kan? Gerakan yang tadi disebut dengan sujud. Nah, Ananda semuanya materi sujud akan kita pelajari pada hari ini. Sujud itu ada yang di dalam sholat dan ada pula yang di luar sholat. Materi kita kali ini yaitu tentang sujud. Adapun yang menjadi kompetensi dasar atau kemampuan yang harus dicapai pada materi kita kali ini yaitu semuanya, sebelum kita membahas apa itu sujud syukur, alangkah lebih baiknya Ananda semuanya mengetahui apa itu sujud dan bagaimana tentang tata cara sujud yang sebenarnya. Nah, sekarang simak baik-baik penjelasan Ibu ya. Sujud adalah menempatkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki pada kondisi serentak atau secara bersamaan di lantai atau di tempat sujud ya, dengan tujuan karena Allah pada waktu dan saat-saat tertentu. Berikut ini Ananda perhatikan bagaimana cara dari sujud yang benar. Silakan diperhatikan. Menurut hadis Al-Bukhari, ada 7 anggota sujud. Yang pertama, dahi mencakup hidung. Di gambar bisa dilihat bahwa dahi dan hidung menempel sejajar keduanya di lantai. Yang kedua, meletakkan kedua tangan di tempat sujud sejajar dengan pundak atau telinga. Bagi yang laki-laki direnggangkan dan bagi yang perempuan dirapatkan. Yang ketiga, merapatkan jari-jari tangan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Yang keempat, mengangkat kedua lengan dan membentangkan keduanya sehingga jauh dari lambung. Nah, itu sudah nampak di gambar. Yang kelima, menempelkan kedua lutut di lantai atau di tempat sujud. Yang keenam, bersikap i'tidal ketika sujud. Yang ketujuh, meletakkan ujung-ujung kaki dan ditekuk sehingga ujung-ujungnya menghadap ke kiblat. Lakukan sujud seperti berikut ini. Di sini terlihat beberapa kesalahan yang dilakukan. Yang pertama, kedua lengan yang tidak diangkat dan lengan terlihat menempel di lantai. Kemudian posisi punggung yang tidak lurus. Nah, kemudian terlihat juga bagaimana posisi paha yang menempel ke perut. Sementara menurut hadis Rasulullah, ketika sujud, paha harus jauh dari perut sehingga jari-jari kaki nanti bisa terangkat. Sementara di gambar bisa kita lihat jari-jari tidak mengarah ke arah kiblat.
Nah, Ananda semuanya, mulai hari ini laksanakan sujud dengan yang benar ya. Karena sujud itu merupakan bentuk kepasrahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara ilmu kesehatan, sujud memiliki banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Di antaranya dapat memperlancar sirkulasi darah dari jantung menuju otak, dan yang paling penting sujud mampu meningkatkan kecerdasan Ananda semuanya. Ananda semuanya, sekarang kita masuk ke dalam materi sujud syukur. Nah, sekarang silahkan Ananda semuanya perhatikan ilustrasi yang akan Ibu bagikan berikut ini. Dari ilustrasi tadi dapat kita lihat bagaimana seorang anak yang apabila dia meraih kesuksesan, dia langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia perilaku yang ditunjukkannya. Oleh sebab itu Ananda semuanya, apabila Ananda mendapatkan suatu kesuksesan, keberhasilan atau kebahagiaan apapun itu, yuk lakukan langsung sujud syukur. Jangan sekali-sekali Ananda pernah bilang bahwa kesuksesan yang Ananda raih karena kepintaran saya, karena kehebatan saya. Tidak boleh. Karena semua kepintaran, semua kebahagiaan itu didapat karena Allah lah yang memberikannya. Sujud syukur kepada Allah tidak hanya kita lakukan apabila hanya mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kenikmatan saja. Tetapi sujud syukur dilakukan juga apabila kita terhindar dari semua musibah, bencana, azab, atau kemalangan apapun. Kita diselamatkan oleh Allah. Maka kita langsung sujud syukur sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah karena sudah terhindar dari semua mara bahaya. Bagaimana cara melaksanakan sujud syukur yang benar? Sekarang Anda semuanya perhatikan dan simak baik-baik gambar yang akan Ibu bagikan berikut ini. Ananda semuanya, banyak sekali manfaat dan hikmah yang kita dapatkan apabila kita rajin melakukan sujud syukur. Di antaranya adalah yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, lambang kepasrahan kita sebagai makhluk kepada Sang Pencipta atas semua yang ditakdirkan. Yang ketiga, mengikis rasa sombong dan takabur. Yang keempat, melancarkan sirkulasi darah. Dan yang kelima, dapat mencerdaskan otak. Adapun bacaan yang dibaca ketika sujud adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah Ananda semuanya mempelajari materi kita tentang sujud syukur pada hari ini, nah saatnya sekarang Ananda semuanya mengeluarkan pena dan buku latihannya. Yuk sekarang keluarkan alat tulisnya ya nak. Nah, jawablah soal yang akan Ibu bagikan berikut ini. Soal pertama, jelaskanlah pengertian sujud. Kedua, tulislah bacaan ketika sujud. Ketiga, kapan sebaiknya kita melakukan sujud syukur? Keempat, tulislah hikmah melaksanakan sujud syukur. 5. Pernahkah kamu melakukan sujud syukur? Dan kenapa kamu melakukan sujud syukur?
Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga Ananda semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rajin melakukan sujud syukur dengan sujud yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.